dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Latifah Rizky Safitri, mahasiswi dari Universitas Semarang, program studi S1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam jaringan atau sering disebut dengan komunikasi daring. Apa itu komunikasi dalam jaringan? Komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu disebut dengan komunikasi di dunia maya atau cyberspace, di mana semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, tidak heran jika cyberspace lebih diminati terutama bagi kaum milenial. Komunikasi dalam jaringan mempunyai dua jenis. Yang pertama, komunikasi jaringan sinkron. Sinkron adalah istilah yang berkaitan dengan ketepatan antara suatu hal dengan yang lainnya. Komunikasi daring bersifat sebagai jenis komunikasi real time atau bersamaan dengan orang lain. Jadi, waktu yang digunakan oleh kedua pihak untuk melakukan komunikasi atau pemindahan informasi terjadi secara bersamaan. Komunikasi dalam jaringan sinkron adalah video calling, di mana pada masa pandemi COVID-19 kita bisa memanfaatkan video call untuk berinteraksi. Nah, salah satu platform yang banyak direkomendasikan adalah Google Meet. Jenis yang kedua, komunikasi daring asinkron. Jika komunikasi daring secara asinkron mampu menyuguhkan fasilitas real time, maka ini berkebalikan dengan komunikasi secara asinkron, di mana komunikasi ini dilakukan dalam waktu yang berbeda. Biasanya, informasi akan disimpan terlebih dahulu pada fasilitas yang disediakan. Contohnya, email, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web atau sering disebut WWW. Di masa pandemi COVID-19, kita dapat memanfaatkan komunikasi daring untuk berbagai hal. Salah satunya untuk sarana pembelajaran, di mana dapat mempermudah murid dan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Aksesnya pun dalam informasi ini dapat dijangkau pada tempat yang jauh maupun yang dekat, dan dalam penyampaiannya bisa berupa media hiburan interaktif. Komunikasi dalam jaringan tentu memiliki fungsi untuk menjalin hubungan dengan orang lain dalam jarak tertentu. Antara lain, satu, sebagai sarana informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu atau kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Adalah sebagai kendali, di mana komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Dan fungsi yang terakhir, yang ketiga, adalah sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan para karyawan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Cukup sekian penjelasan tentang komunikasi dalam jaringan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye.